Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina bilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna aliyan walullah. Allahumma wali man walah wa adi man adah wa ansur man nasarah wa khudul man khadalah. Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi wilayati Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ya baik, ya kita memperingati Idul Qadir dan selamat berbahagia atas pengangkatan Imam Ali Amirul Mukminin sebagai wasi Rasulullah. Ya baik, kita lanjutkan. Yang mengingatkan lagi ini tumaninah ini ringkasan bab tumakninah. Jadi ada tumakninah lahir dan tumakninah batin. Tumakninah adalah ketenangan dan kondisi batin yang akan bertransformasi, bermanifestasi ke dalam lahir dan ke dalam lahir kita. Jadi tumakninah menghasilkan sesuatu dalam batin dan akan bertransformasi ke dalam lahir dan alam-alam lainnya. Kira-kira begitu. Jadi yang ingin Bapak tekankan juga bahwa kita ini, hati ini, jiwa kita itu perlu gizi, perlu makanan, dan makanannya itu adalah ilmu dan zikir-zikir. Jadi supaya jiwa kita itu menjadi kuat, luas, itu kita perlu ilmu dan perlu zikir-zikir yang memperluas dan memperkuat wujud rohaniah kita. Mana ya? Oke. Dan jadi ya, di sini manusia memiliki potensi lahir dan batin. Potensi lahir dialah indera yang digunakan untuk berinteraksi, indera lahir kita ya. Dan agak dalam dari potensi indera itu adalah potensi waham. Dan kalau yang dimaksud dalam batin itu adalah kolbu, akal, dan roh. Jadi ini kalau kita mungkin kurang mengaktualkan potensi batin kita ini dan kita terlalu kuat dalam potensi lahir, ya nanti potensi batin kita itu tidak akan aktif, tidak akan hidup, dan akhirnya ya karena alam akhirat itu adalah alam yang merupakan manifestasi dari alam atau batin kita ya begitu ya ya kalau batin kita buta ya di akhirat kita buta, begitu ya. Itu sudah ada di Al-Quran juga begitu ya. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal kami dulu melihat lima khasyartani a'ma wa kuntu basyira, kurang lebih ya. Jadi dan akhirat itu selama-lamanya ya. Jadi ya akhirat selama-lamanya. Jadi penting sekali untuk
kita memperhatikan akhirat, ya dunia ini juga harus dipandang sebagai alam untuk mengumpulkan, ya, untuk maksimalkan bekal-bekal di akhirat, perjalanan yang kehidupan yang selama-lamanya. Ya, jadi potensi batin ini isinya yang pertama ilmu, ya. Ilmu ini mungkin ilmu rasionalnya ya tingkatan yang paling rendah, dan setelah itu untuk supaya ilmu itu bisa menjadi aktual, ya, menjadi menjadi bagian yang eksistensial dari diri kita, itu harus diamalkan, ya. Oke. Yaitu kalau zikir-zikir gimana ya? Kalau zikir-zikir harus dilakukan, ya kita lihat sambil kita perhatikan efeknya dalam hati, ya, baik sholat maupun zikir-zikir yang lain. Jadi kita harus usahakan bagaimana caranya supaya itu ada bekas di dalam hati, ya, dengan mendalami maknanya, misalnya mempelajari ya yang misalkan katakanlah tafsir, mencari bahasa Arabnya, terus mempelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan zikir-zikir itu, terus kemudian kita ucapkan dengan suara, dengan seluruh kondisi lahir batin, sehingga menunjang zikir-zikir itu, ya, baik suasananya, baik waktunya, baik ya suasana batin kita. Jadi apapun yang kita rasakan akan memperkuat efek zikir itu ya sebaiknya dilakukan supaya zikir-zikir dan amal-amal itu berbekas di dalam qalbu dan dalam roh, kira-kira seperti itu. Ya, ya selanjutnya ada zikir yang disebut zikir amali. Jadi dalam beramal, ya kita juga jangan lupa, ya, niatnya itu jangan melupakan niat, ya. Jadi kalau kita beramal juga kita lihat efeknya di dalam jiwa kita, ya. Apakah efek itu mungkin tidak akan terlalu baik kalau niatnya itu juga tidak kuat, ya. Jadi makanya ini ya penting untuk ya dengan bekal zikir-zikir yang lisan dengan tilawah Al-Quran, ya, nanti mudah-mudahan itu bisa berefek ke kehidupan kita setelah sholat, setelah tilawah di luar itu, sehingga amal-amal kita itu juga diwarnai zikir. Jadi zikir sambil beramal. Nah, zikir itu ya tujuannya diantaranya juga memperkuat niat tadi itu untuk supaya lillahi ta'ala. Jadi dengan demikian itu seperti dalam buah kumel itu wajal jadikanlah zikir dan amalku adalah sesuatu kesatuan, ya. Jadi amal kita itu zikir kita, dan zikir kita itu amal kita. Ya, jadi kalau sudah demikian, jadi itu tidak mudah hilang, ya. Kira-kira itu bab tumakninah. Ringkasannya kira-kira begitu. Nah, kalau mau detailnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini ringkasan ini Bapak ambil dari YouTube-nya Ustadz Abbasi, yang ringkasannya dibuat oleh Pak Iswardi kalau nggak salah. Ini yang ada gambarnya tadi. Baik, itu sebenarnya sebagai tabarukan kita baca bahasa Arabnya, ya. Yang kemarin ini agak kelewat. Ya.
Jadi di sini jadi wa tola malam yakun lil qulubi itma'anna was itmi'nani wasukuni wa tuma'ninati wa waqar ya, lam yakun lidzikri wa nusuk, lam yakun lidzikri wa nusuki fihi taksir ya. Jadi kalau tidak dilakukan dengan itmi'nan ya, dengan sukun ya, dengan ketenangan, dan dengan tumakninah dan wakor ini ya, tenang, maka tidak akan memberikan bekas. Wala yasiru athar ibadah fi dhahiril badan, dan juga tidak akan bekas dalam dhahir badan. Jadi kenapa sholat itu tidak membuat orang jadi misalkan tanha anil fahsya wal munkar ya, diantaranya ya ini, jadi tidak memberikan bekas pada badan. Wa mulkihi ila malakuti batinihi, dan tidak akan membekas pada alam mulk. Alam mulk itu alam materi ya. Jadi kalau orang itu mau memperbaiki diri, dia harus memperbaiki jiwanya ya, tumakninah, dan nanti tumakninah itu akan memperbaiki badannya dan akan nampak dalam badannya, dan selanjutnya bekas-bekas itu akan merembet ke alam mulk ya, alam materi, dan sampai alam malakutihi, jadi alam malakut, wa batinihi, dan alam batin, wala yu'adzi ilal qalbi, dan tidak akan, jadi bekas-bekas itu tidak akan ada ya, bekas dalam alam dohir, jadi memang amal-amal ini punya efek besar ya. Jadi amal-amal kita ini punya efek besar, jadi sampai alam mulk, alam malakut, dan batin kita. Wala yu'adzi ilal qalbi khududihi min ibadah, tidak akan. Wahada minal umuril wadihah, ini adalah perkara yang jelas. Allati la tahtaju ila bayan, tidak memerlukan penjelasan. Wa ya'lamu bi adna ta'ammul, dan bisa diketahui dengan sedikit ta'ammul ya, perenungan. Wa idza kanat til ibadatu ya, dan sekiranya ibadah itu bihadal kaifiyah, dengan bihadihil kaifiyati, dengan kaifiyah tumakninah dan seterusnya tadi, bihaitsu la yash'uru yakulu biha aslan wala yadharu minha athar fil batni, bihaitsu la yash'urul qulub ya, tidak dirasakan dengan cara ini ya, maksudnya tidak dilakukan dengan cara lalai tadi itu ya, tidak tumakninah, dan tidak terasa ya, tidak dirasakan oleh hati, la yash'aru ya, atau la yash'irul qulub biha, dirasakan oleh hati ya, aslan wala yadharu minha aslan ya, tidak dirasakan oleh sama sekali aslan, wala yadharu minha asar, dan tidak tampak padanya asar fil batin, dan juga tidak tampak dalam batin, la yatakhattafu ya, tidak akan ada bekas ya, alaiha fi sairil awalim, tidak akan ada bekas dalam sairil, dalam keseluruhan ya. Sairil awalim ini jamak dari alam ya. Wala yas'adu ya, yas'adu ini naik min nash'atil mulki ila nash'atil malakut, dan tidak akan naik dari alam mulk sampai ke
Nas'a ini kondisi ya, atau keadaan atau hal. Sampai alam malakut. Jadi wa minal mungkin, dan sangat mungkin ayam atamhi suratuha ya, dan sangat mungkin akan terhapus ya bentuknya, bentuk amal itu bil kulliyati secara keseluruhan anil safhatil qulub ya, dalam lembaran-lembaran hati. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini. Inda syadaidil maradil mauti, dan ya akan sangat mungkin terhapus dari lembaran hati indah ya, di sisi syadaidil kekerasan ya, maradil maut ya, sakitnya maut, wa sakaratihi, dan dalam sakaratil maut, al-muhibati wal ahwali ya, dan kengeringan-kengeringan, wa masaibi, dan musibah-musibah ya, allati masaib jamak dari musibah, allati takunu ba'dal maut ya, setelah kematian. Wa yuqaddimul insanu, dan kemarin sudah ya, dan ketika yuqaddimul insana, kalau dihadapkan berarti yuqaddimu ya, wa yuqaddimul insanu ala Allah, dan dihadapkan manusia kepada Allah, wa safril yatain. Safr itu apa itu? Jadi kemarin sudah ya, mengenai 3 la ilaha illallah ya. Ya, jadi yang dilakukan ya, jadi ini bahwa zikir-zikir itu mula-mula diajarkan ya, kita ucapkan dari lisan, kita setelah ya kita tahu, kita ucapkan dengan lisan nanti akan mengajarkan hati ya. Dan hati nanti lama-lama dia bisa belajar ya. Ya, jadi kemarin ini sudah, ini belum ya, sampai di sini ya. Kayaknya di sini belum ya. Ya, jadi setelah itu dia ya, jadi tidak dilakukan dengan ya, kalau dilakukan dengan buru-buru dan tanpa perasaan ya. Fil qulub wala tuma'ninati minhu ma'al ajilah ya. Ajil itu segera ya. Ajilah itu kan kita kalau doa itu kan al ajlah al ajal ya. Ajal itu kita mohon supaya doa kita itu dilakukan dengan segera. Nah, wa ma'al ajilah wal tiraba, dan dengan ya, tidak tenang ya, ittirab, dengan wa ikhtilalil hawas, tanpa perasaan. Khola itu artinya khola, kosong ya, kosong. Al khawas itu khawas itu indra, atau mungkin yang di sini perasaan ya, tanpa perasaan. Fala yakunu min ayu minhu ayu taksirin, dan tidak akan ada ayah taksirin ayah ya, karena tidak akan memberikan sembarang bekas. Fil qulubi wala yatajawazu
an hadil lisan, dan tidak akan yatajawazu, ini melewati dari batas batas lisan, wasam'i wal hayawanil dhahiri, jadi tidak akan melewati lisan, pendengaran dan pengenaran dari hayawani al-dhahiri, dari hayawan ya. Jadi lisan dan pendengaran kita ini hayawani ya, yang yang seperti dimiliki oleh hewan-hewan lain ya, yang dhahir. Tidak akan melewati lisan dhahir atau pendengaran dhahir, tidak melewati itu tidak akan sampai ke batin, ilal batini wasam'il insani, dan tidak akan, jadi ada pendengaran hayawani, ada pendengaran insani, ada lisan hayawani, ada lisan insani. Nah, ini lisan insani tentunya yang ada di dalam batinnya. Wala yatahaqqaqu haqiqatu fil batin, dan tidak akan ada yatahaqqaq itu terwujud, tidak akan terwujud dalam hakikat batin. Wala yasiru suratul kamaliyah lil qulubi, tidak akan menghasilkan bentuk yang sempurna di dalam hati, dan khairil mungkin, dan bukannya tidak mungkin, binatu al-zawali fa in asabahu ahwali wa syadaiti bil khususi ahwalil mauti wa sakaratihi wa syadaiti nazai. Dan ya, tadi sudah, tidak akan bukas rupanya ini diulang lagi ya oleh Imam Khomeini. Dan pada saat ketil maut wa sadaitin nazai, dan kekerasan naza ya, sakatul maut ya, ketika roh dicabut itu naza wa syadaiti naz'il rohi al insani wa yansa dzikru bil marrati ya, dan mungkin akan lupa dengan zikir karena baiknya wayan mahid dzikri asyarif an sawhatil qulubi, dan mungkin akan hilang dari lembaran-lembaran hati, bahkan ismillahi yang an sawhati ismullahi subhanahu, dan bahkan juga asma Allah, jadi bisa lupa karena kekerasan sakatul maut. Kita bisa lupa pada nama Allah subhanahu wa ta'ala wa ismur rasul, dan juga bisa melupakan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khatim, penutup para nabi, wa dinis syarifil Islam, dan juga bahkan bisa lupa agama Islam, wal kitabil muqaddasil ilahi, dan juga lupa akan Al-Quran, wala imatil hadi wa matil hudah ya, dan para imah, dan wasairil ma'arifi ya, dan juga keseluruhan ma'arif ya, ma'rifat allati ma'annaha, dan mungkin hancur ya, ilal qalbi fayansaha kullaha, dan bisa lupa semuanya. Wa indas su'ali fil qabri, dan ketika juga ditanya di alam kubur, la yakhiru jawaban, dan tidak bisa memberikan jawaban. Wa talqin aidan, dan talqin juga la yufidu ya, dan talqin mungkin tidak akan memberikan faedah ya, la yufidu hal luhu ya, tidak akan memberikan faedah, la yufidu halahu ya, tidak akan memberikan faedah, li'annahu la yajidu fi nafsihi min haqiqatil rububiyah, jadi karena dalam hatinya, dalam dirinya tidak ada hakikat rububiyah, wa risalah wa sairil ma'arifi asaron, tidak ada bekas-bekas itu. Wa ma
qalahu bi qalqalatil lisani, dan apa yang dikatakan dengan bi qalqalatil lisan, dalam gerakan-gerakan lisan. Wa ma khalasat lahu suratul fil qulub qad in maha, telah terhapus min khatarihi, dalam khatar itu khawatir itu dalam hatinya ya, dalam hatinya. Walam yakun lahu nasiban min syahadah, dan tidak tersisa ya bagian dari syahadah bi rububiyah, dan syahadah rububiyah, dan risalata wasairil ma'arif, dan keseruan-keseruan dari ma'arif tadi itu ya, ma'rifat yang diperlukan untuk menjawab. Jadi supaya kita dapat syafaat, misalkan paling tidak ya kita ingat Rasulullah, bisa memanggil dan seterusnya ya. Fi hadisi, dan dari hadis anta'ifati min ummati Rasulil Akram ya, dari hadis bahwa sebagian dari dalam satu hadis yang diriwayatkan buat sebagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia sallallahu alaihi wasallam idza auraduhum finari wa nadharu ilal maliki dan ketika diriwayatkan ya, ketika di neraka, di hadapan neraka, dan mereka melihat malaikat Malik khazinu jahannam, penjaga jahannam, nasu isma ar-rasul ya, ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, lupa terhadap nama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, min haibatihi, dan dari haibah, dari wibawa atau haibah dari malaikat Malik itu, ma'annahum min ahlil iman, padahal mereka itu ahlil iman, kama huwa fi nafsi dzalikal hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-muhaddisil a'zam, dan telah berkata al-muhaddis a'zam ya, ini riwayat hadis yang mulia, a'zami sya'nil ya, yang mulia, al-Majlisi ya, al-Majlisi salah satu perawi hadis rahimahullah fi mura'atil uqul, dalam kitab mungkin mura'atil uqul ya, mura'ah itu menjaga ya, al-akal itu, uqul itu jamak dari akal. Fi syaril hadis syarif, dalam syarah hadis yang mulia, kuntu sam'uhu wa basaruhu. Jadi ada hadis ini tidak dipetik secara keseluruhan. Jadi kalau ya kira-kira isinya hadis itu, ketika orang melakukan hal-hal yang sunnah ya, maka Allah akan menjadi kuntu sam'uhu, ini ya, ini hadis qudsi ya, ini diriwayatkan dalam Ahlussunnah maupun Syiah ya, bahwa orang kalau melakukan hadis yang hal-hal yang sunnah, maka Allah akan menjadikan kuntu sam'uhu, ini Allah berfirman, maka akan menjadi pendengarannya, dan menjadi basar, kuntu sam'ahu ya, aku akan menjadi pendengarannya, wa basarahu, dan aku akan menjadi penglihatannya, dan seterusnya. Dengan pendengaran itu dengan melihat itu dia melihat, dengan mendengar itu dia mendengar. Wa ma hasalahu min malam yasrif basarihi, dan juga ma hasaluhu ya, anna malam yasrif basaru wa sam'uhu wa sairu a'dha'ihi fi sabilil ta'atil haqqi ta'ala, dan barang siapa yang tidak menggunakan pendengaran dan penglihatannya dan keseluruhan a'dha itu
anggota badan ya, dan anggota badannya dalam sabilitoah, dalam ketaatan kepada al-haq ta'ala, lam yakul lahu basiran, maka diadakan pendengaran dan penglihatannya itu dia akan rohani. Wahada basar wasam'u al-mulki al-jismani lah. Jadi penglihatan yang mulki ya, mulki itu alam lahir, yang jasmani lah yang taqilu ila dzalikal alam, tidak akan berubah. Yang taqilu ya, intikal kalau nggak salah berubah ya. Jadi tidak akan, kira-kira ya, dalam al-kubur alam penglihatan itu tidak akan berubah. Walam yakunul insan, dan ini pendengaran tadi itu ya seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak akan menjadi pendengaran dan penglihatan yang insani fi alamil qabri, dalam alam kubur, wal kiamati bila sam'un wala basarun ya. Dan di alam kubur dan di hari kiamat maka tidak akan tanpa pendengaran dan penglihatan. Wal mizanu fi su'al, dan dalam mizan wa jawabu fil qabri tilkal a'dha'i ruhaniyati. Jadi kemudian kutipan sampai di sini ya, intaha mulakhasan ya. Wal hadis sarif fi hadhi nahwi min ta'ifati, dan hadis mulia ya dalam nahwi itu semacam ya, minat tumakninati wa asarya, mengenai tumaknina dan asar-asarnya kasiroh, sangat banyak. Wa min hadhil jihah amrun bitartilil Qur'an, amaro ya, amaro atau amrun bitartil Qur'an ya, dari termasuk dari hadis semacam ini adalah perintah untuk tartil ya, dalam tilawah Al-Qur'an yang mulia ya. Wafil hadis, dan dalam satu hadis an Abi Abdillah alaihissalam, dari Abu Abdillah ini Imam Ja'far alaihissalam ya. Qala sami'tuhu yaqul, Imam Ja'far bersabda, nasiyah suratu minal Qur'an, barang siapa merupakan surat akan musallat lahu fi suratil husni ya, mungkin dia akan melihat keindahan wa darajati, dan melihat derajatnya dan kemuliaannya. Wa idza ra'aha qala man anta, ketika melihat ya, ini Bapak juga termasuk yang merupakan surat-surat yang sudah dihafal dulu nih ya. Jadi ini kita kalau sudah hafal sebagian surat atau itu dijaga ya. Man anta ma'ahsan ka laita kali, ada melihat sesuatu yang indah, kemudian ya orang tersebut berkata, sungguh indah engkau ini, seandainya engkau menjadi laita ini tamani ya, berangan-angan, seandainya engkau menjadi milikku. Fatakulu, dan sesuatu yang indah tadi berkata, amma ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenalku? Ana suratu kada wa kada, aku adalah surat ini, surat itu. Lawalam tansani, sekali kalau engkau tidak melupakanku, la rafa'tuka ya, maka aku akan bisa mengangkatmu ila hadhil makan ya. Yaitu
Terus kemudian fil hadis, dalam hadis yang lain, man qara'al qur'ana wa huwa syabun, ya, mu'minun ikhtalatal Qur'an bidamihi wa lahmihi, ya. Barang siapa membaca Al-Qur'an ketika dia wahwa sabun, ketika dia masih muda, ya, dalam keadaan mukmin, maka dia akan bercampur ikhtalatal Qur'ana, maka Qur'anu, ya, maka Quran itu akan bercampur, ya, bidamihi dan walahmi, dan dengan darahnya dan dengan apa, lahm itu dagingnya, dengan darahnya dan dagingnya. Wasirri fi dzalika, dan rahasia dari hal ini adalah anna istighalil qalbi, dan intinya adalah bahwa ketika kita masih muda tidak terlalu banyak kesibukan, ya, maka kandungan-kandungan Al-Quran itu lebih mudah. Apa yang dilakukan, amal-amal yang dilakukan ketika muda itu akan memberikan bekas yang lebih kuat, lebih lama, ya. Kalau sudah berumur, ya Bapak, ini agak susah karena urusannya sudah sangat banyak, ya. Juga mungkin juga dosanya banyak, jadi mungkin agak susah. Jadi kalau mumpung masih muda, jadi lakukan amal-amal itu dengan baik, ya. Ya, walidzalika tasmin Qur'an aktsara wa asra'a wa yakunu atsaruhu aidan abqa, ya. Dia lebih lebih banyak dan juga lebih cepat, ya, lebih cepat memberikan bekas, dan juga akan lebih kekal, lebih mudah. Jadi mumpung masih muda, belum banyak kesibukan, belum punya momongan, ya, lakukan ibadah dengan baik. Wa fi hadzal bab ahdasa katsiran dan tadzkir minha fi babil qiraatil insyaallah. Mungkin akan dijelaskan dalam bab qiraah insyaallah. Wa fi hadisil syarif, dan hadis yang mulia yang lain, ma min syai'in ahabba ilallah azza wa jal min amali yudawamu, ya, alaih wa in qal, dan dari hadis yang mulia, tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu azza wa jalla kecuali amal yang walaupun sedikit tapi yadum, ya, dawam, terus lakukan terus menerus. Jadi wala alla sirril umdati fihi, dan rahasia dari hal ini adalah ma'nahu mudawamutun yakunu amalu suratu batiniyah lil qulub kama dzakarna. Jadi amal yang dilakukan dengan dawam, ya, dengan terus menerus, akan memberikan bentuk batiniyah di dalam qalbu, kama sebagaimana yang sudah kami sebutkan, ya. Ini selesai bab tumakninah. Ya, hadis yang terakhir, jadi amal sedikit kalau dilakukan dengan terus-menerus itu akan memberikan bekas di dalam hati, ya. Jadi jangan meremehkan amal-amal sedikit, misalkan baca sholawat, ya, atau ketika minum misalnya baca bismillah, terus kemudian assalamualaikum ya Aba Amtidah, ya, seperti diwasiatkan oleh Imam Husain supaya alaihi salatu wassalam, supaya ingat beliau ketika minum, ya. Jadi kata-kata maksumin itu, apalagi yang sudah mutawatir, yang sudah diriwayatkan dengan dengan riwayat yang banyak, ya, itu penting, ya. Jadi yang seperti kemarin dikatakan oleh siapa, ya, Ustadz Fuad, ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh maksumin itu penting. Apalagi dikatakan menjerang syahadahnya misalkan, ya. Penting juga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu penting. Misalkan surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, misalkan, ya, kulhu, apalagi yang terakhir
di awal, di akhir itu perkataan-perkataan yang penting ya. Al-Fatihah misalnya ya. Penting misalnya bagi kita untuk sering-sering baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Kita berlindung dari macam-macam hal yang disebutkan dalam apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Dari waswasil khannas, kemudian dari apa? Kegelapan. Kegelapan itu kayaknya maksudnya itu apa ya? Kegelapan ketika kita nggak tahu apa-apa ya, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu karena tidak ada ilmu, tidak ada data yang cukup, misalkan. Itu juga termasuk kegelapan. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan. Itu kayaknya termasuk kegelapan. Ya, kita berlindung dari hal-hal seperti itu ya, dengan apa? Juga dengan apa? Minal apa? Dalam surat Al-Qul bil falaq itu min syarri hasidin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari apa? Sihir, dari guna-guna. Min syarri hasidin idza hasad. Iya, gitu. Ya baik, kita lanjutkan ke Bidayatul Hikmah. Jadi pasal kita mungkin kemarin agak kelewat ya, pasal 6 ya. Pasal 6 macam-macam imkan. Jadi pertama imkan khos, imkan am, dan imkan akhos ya. Khos itu khusus, ini khusus, lebih khusus. Jadi negasi atas wajib dzatiyah, wasfiyah, dan waqtiyah. Jadi darurah dzatiyah ya. Apa yang dimaksud darurah dzatiyah itu kemarin belum kita bahas kayaknya. Ini ada ini ya, darurah dzatiyah. Jadi misalkan ini ya, di dalam buku Fitsair nih, air itu basah. Ya sudah jelas air itu basah, jadi secara dzati air itu basah, anggaplah begitu ya. Maka air itu basah itu disebut darurah dzatiyah. Nah ini terus darurah wasfiyah. Darurah wasfiyah itu misalkan dikatakan air mendidih itu panas. Panas itu adalah darurah apa? Wasfiyah dari air. Terus kemudian darurah waqtiyah, yaitu keniscayaan temporatif. Ya ketika kertas itu kena air maka dia basah. Nah itu kertas basah itu adalah darurah waqtiyah secara apa ya gitu. Nah maksudnya apa namanya, imkan akhos ya, itu negasi atas itu. Jadi manusia mungkin apa menjadi penulis, atau manusia mungkin mulia. Di sini mulia ya dia tidak merupakan dzati bagi manusia, enggak kan? Manusia kan tidak dzati. Juga tidak wasfiyah. Jadi manusia mulia kan? Jadi mulia jadi sifat manusia kalau dia melakukan ini, melakukan itu. Nah itu
juga tidak waktu ya, tidak manusia ketika melakukan ini dia mulia, nggak gitu kan. Nah itu, nah manusia, pernyataan manusia mungkin mulia itu adalah mulia di sini adalah mungkin akhos ya, imkan akhos bagi manusia, bagi apa, kemuliaan bagi manusia gitu. Terus kemudian itu imkan yang lebih khusus ya. Jadi imkan yang kita ucapkan sehari-hari gitu ya. Kemudian imkan istiqbali. Imkan istiqbali itu juga dikatakan sebagai apa? Negasi atas darurat bisyartil mahmul. Yaitu kemungkinan yang terjadi ketika syarat-syarat itu ada ya. Jadi jika hal-hal ini ada, maka dia akan terjadi. Atau jika syarat-syarat tersebut tidak ada, maka itu tidak akan terjadi. Jadi itu imkan bisyartil mahmul. Misalkan pernyataan di masa depan saya akan menjadi presiden. Di masa depan saya akan menjadi presiden. Nah itu proposisi di masa depan, istiqbal. Proposisi tidak akan mahmul itu predikat ya, bisyartil mahmul. Proposisi tersebut sama sekali tidak memastikan ya apakah dia akan menjadi saya akan menjadi presiden atau tidak, bilangnya begitu ya. Ini adalah, jadi nggak jelas. Jadi kemungkinan yang kayak sangat kecil ya. Jadi karena apa? Karena pada posisi tersebut tidak disebutkan apa syarat-syaratnya gitu. Ya, atau enggak, tidak disebutkan apa disebutkan waktunya ya. Nanti akan misalnya menjadi presiden, disebutkan waktunya. Jadi istiqbal itu disebutkan waktunya. Besok saya tidak akan minum kopi dia bilang. Ini juga yang ini negasi ya, kemungkinan kemungkinan tidak akan kejadian. Nah ini imkan istiqbali. Yang satu adalah selanjutnya imkan wuku'i dan imkan istiqdadi. Imkan wuku'i dan imkan istiqdadi. Ya ini imkan-imkan yang kalimat mungkin yang kita gunakan sehari-hari dan yang digunakan juga oleh filosof. Imkan wuku'i, imkan maujud, dan imkan istiqdadi itu imkan kemungkinan potensi ya, kesiapan sebagai potensi. Misalkan biji adalah imkan istiqdadi bagi sebuah pohon. Biji itu mungkin akan menjadi pohon. Jadi itu kemungkinan potensial. Kalau imkan wuku'i, imkan wuku'i mana? Imkan wuku'i
itu ya mungkin akan terjadi di sehingga terjadi UI sakit kayaknya jelas ya mungkin bukan UI mungkin yang kemungkinan kita sehari-hari kita ucapkan ya. Nah terus jadi ada perbedaan antara imkan dzati dan imkan imkan wuku'i ya. Imkan dzati dan imkan wuku'i. Jadi beda antara imkan dzati dan imkan dzati ini adalah iktibari. Tidak merugi. Jadi misalkan manusia itu adalah imkan dzati ya kan. Nah manusia itu kan ya suatu imkan dzati tidak ada, ini pernyataan yang ada di benak ya. Jadi manusia secara benar, manusia laki-laki perempuan ya, enggak laki-laki enggak perempuan karena dia mafhum yang ada di benak. Ini mahiyah nantinya gitu ya. Jadi ini imkan dzati, beda dengan imkan potensial. Imkan potensial harus ada barangnya di luar ya. Misalkan tadi biji. Ya, jadi ya mungkin yang kita gunakan sehari-hari itu adalah imkan potensial tadi itu ya. Imkan istiqdadi. Jadi perkara dzati ini adalah perkara imkan dzati ini sesuatu yang dikatakan sebagai imkan dzati, misalkan manusia adalah imkan dzati, yaitu manusia yang ada di benak, bukan manusia yang ada di luar. Jadi tidak memiliki, pertama jadi perbedaannya yang pertama imkan dzati itu adalah iktibari, jadi sesuatu yang dikatakan sebagai imkan dzati. Jadi kalau kita mengatakan manusia adalah imkan dzati, itu berarti manusianya tidak ada bukan manusia yang ada di luar. Kalau manusia yang sudah ada sudah wujud bil ghair ya kan. Jadi itu adalah kerja akal ya, kerja akal. Jadi juga ini dilakukan tanpa melihat apakah manusianya itu sudah ada atau belum ya. Jadi bedanya dengan imkan istiqdadi atau imkan wuku'i tadi, itu sudah ada di luar ya. Sederhananya di sini dikatakan imkan dzati adalah konsep sekunder ya, falsafi. Konsep asani falsafi. Jadi manusia ya adalah konsep yang sekunder. Jadi konsep primer itu yang ya kita misalkan Hasan Hussein itu ketika ada di benak kita itu konsep primer, diabstraksi langsung dari misdak yang ada di luar. Nah terus dari misdak itu kita abstraksi manusia, dan manusia ini konsep sekunder ya, falsafi. Jadi imkan potensial, imkan istiqdadi itu dalam ranah konsep primer ya. Dalam konsep bihamlil awali konsep primer. Konsep primer itu apa ya? Mafhum awali ya. Ya, mafhum falsafi ya, mafhum mahwi ya, mafhum konsep primer apa? Mafhum apa? Kalau
konsep sekunder itu mafhum falsafi ya, mafhum mahwi. Jadi itu perbedaan pertama ya. Perbedaan kedua, tidak terdapat intensitas dalam mungkin dzati ya. Manusia imkan dzati. Nah itu dia dia tidak bisa dibilang ada dan dia tidak bisa dibilang tidak ada. Apakah dia lebih dekat kepada ada? Nah, itu tidak ada intensitas mengenai itu. Ya, dia lebih ke sana atau lebih ke sini, seberapa jauh dia dekat ke dalam keberadaan, misalkan ya dengan mewujudnya. Nah, itu nggak ada. Itu pengertian apa? Imkan dzati itu seperti itu. Beda dengan apa? Imkan apa? Istidadi ya. Dalam imkan istidadi ini berlaku kuat lemah, jauh dan dekat dan semacamnya ya. Ya biji kalau di di tempat kering kerontang ya jauh dari kemungkinan menjadi tumbuhan ya. Tapi kalau di tempat yang sudah subur basah ya lebih dekat kemungkinannya untuk menjadi pohon. Ya, jadi ada intensitas dalam apa? Imkan istidadi ya. Terus ketiga, ini masih dalam turunan sebelumnya, yaitu imkan istidadi dapat lenyap dari wujud suatu di realitas eksternal ya. Ya karena dia wujud eksternal, dia bisa lenyap imkannya ya, atau paling nggak mengecil. Ya terus misalnya biji ketika dimakan kambing atau apa ya lenyap mungkin kemungkinan untuk menjadi pohon ya. Tapi manusia ya karena diadanya konsep di benak ya nggak bisa hilang, jadi itu konsep itu akan semakin ya tetap seperti itu. Imkan pernyataan bahwa manusia adalah imkan dzati itu tidak akan hilang ya. Ya selamanya seperti itu. Di atas polsek apa? Jalan polsek itu? Iya. Ya itu masih ada satu lagi keempat ya. Dan keempat, imkan potensial akan menentukan arah aktualitas sesuatu. Misalnya jadi tadi ya biji mangga ya arahnya menjadi pohon mangga ya. Jadi ada arah Pak, itu suaranya dengan bocor. Ya, keempat tadi arah ya, beda dengan dzati. Dia tidak ada arah, dia tidak arah di sini maksudnya dia tidak cenderung kepada keberadaan atau ketiadaan ya. Dia tetap seimbang antara keberadaan dan ketiadaan. Nah itu beda imkan dzati dan istidadi ya. Atau kalau imkan wuku ini kayaknya termasuk yang itu tadi ya, yang apakah imkan akhos tadi itu termasuk istidadi ya, kayaknya iya ya. Jadi imkan yang lain itu bisa dibilang istidadi barangkali ya. Manusia
mulia. Ya, manusia secara potensial bisa menjadi mulia. Jadi perbedaan-perbedaan 4 tadi itu kayaknya ya ini berlaku pada imkan berlaku pada imkan wuku'i, imkan istiqbali, dan imkan akhos. Ya. Ya. Ya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dengan bekal pengertian tadi itu, kita masuk ke pasal ke-7 ya. Pasal ke-7, al-faslus sabi fi anal imkan i'tibar fi anal imkana iktibaru akli ya. Bahwa imkan itu adalah iktibar akli wa nahu lazimun lil mahiyah. Dia adalah kelaziman dari mahiyah. Ya, yang dimaksud di sini nih imkan dalam pengertian yang pertama ya kayaknya. Jadi imkan imkan khos ya. Jadi ini jadi jadi ini ada dua hal yang dalam judul itu ya. Yang pertama itu adalah dua hal mana ya. Yang pertama, imkan adalah perkara yang iktibari. Jadi yang seperti tadi udah kan ya, bahwa imkan khos itu adalah ya, imkan di sini adalah imkan khos itu adalah perkara iktibari. Tapi kalau imkan istidadi itu adalah perkara bukan iktibari, dia benar-benar ada di luar ya. Ya kan. Nah, selanjutnya pada bagian kedua dikatakan bahwa imkan adalah kelaziman dari mahiyah. Dia tidak terpisah dari mahiyah. Jadi tidak ada mahiyah tanpa imkan. Ya. Tanpa imkan khos ya. Tanpa imkan khos. Jadi semua mahiyah itu imkan khos. Jadi misdaknya sama ya, tapi mafhumnya beda ya, pengertiannya berbeda. Oke, jadi ini bab pasal ke-7 ya. Amma annahu itibarun akliyun ya. Amma annahu bahwa dia adalah, maksudnya apa? Imkan itu adalah itibarun akliyun. Itibar yang bersifat akli ya. Kalau sifat itu dibacanya begitu ya. Jadi ini baca tanwin dan di sini juga baca tanwin. Bersifat akli. Bersifat akli. Jadi imkan ini sifatnya iktibar akli ya. Faliannahu yalhaqul mahiyah al-ma'khudata aklan min qad'in nadhari ila anil wujudi wal adam ya. Bahwa karena dia yalhaqul mahiyah itu, jadi dia
ngikuti mahiyah ya. Lahiqa yalhaqu ya, menyusul. Mengikuti mahiyah, atau di sini diterjemahkan dia adalah sifat mahiyah. Jadi mahiyah ini ma'a dengan cara ya, ma'a qad in nadri, jadi dengan cara memutus koto ayak atau memotong ya, memutus. Memutus pikiran ya, memutus pandangan dari wujud dan adam. Maka ini anil wujudi wal adam. Jadi koti'an ini maksudnya mungkin malah apa, memutus, tapi kalau an ini apa ya, malah mengkhususkan ya. Koto'an ada koto'a, in koto'a. Jadi in koto'a ilah apa, in koto'a ilallah itu maksudnya hanya bergantung pada Allah. Tapi in koto'a apa, in koto'a memutus. Tapi kalau pakai an itu jadi artinya mungkin malah sebaliknya ya. Itu ada dalam doa hari Minggu itu, waktim apa itu, doa hari Ahad. Ya, di bagian akhir doa hari Ahad itu waktim bil inqita'i ilaika amri ya, dan apa, tutuplah umurku ya, perkaraku dengan inqita'a ilaik, dengan apa, terputus segala sesuatu dan hanya pokoknya inqita'a ilaik, jadi terputus dari segala lain dan hanya apa, bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini engkota ini mungkin maknanya seperti itu ya. Jadi dia hanya apa, pandangan kita itu hanya tertuju pada wujud dan adam. Wal mahiyah ma'khudatun kadzalik tabiriyatan bila raib, dan bila raib ya. Dan mahiyah itu juga seperti itu ya, diambil dengan cara apa, itibari apa, itibariatan mahiyah juga seperti itu kan. Jadi dia apa, tidak dilihat di luar. Jadi manusia sebagai mahiyah itu adanya di benak. Kama yalhaqu biha bihadza itibarun kadzalika bila raib. Dan maka apa ini, apa ini, Fama yalhaqu biha bihadzal intibar kadzalika bila raib ya. Ini juga sama ya. Fama yalhaqu biha, dan apa yang mengikuti dengannya bihadzal intibar, dengan cara seperti ini, kadzalika bila raib ya. Bila raib itu artinya tanpa keraguan ya. Wa hadza i'tibarun akli la yunafi kaunuha bihasbi nafsil amri. Ya. I'tibar akli ini tidak ada kontradiksi kauniha binafsil amri, dengan apa, nafsul amr. Imma maujudatan au ma'dumatan. Jadi imma dia maujud atau ma'dum, la
lazimuhu kaunuha mahfufatun biwujudaini au imtina'aini. Jadi dia diapit dengan dua negasi ya. Nanti kita bahas insya Allah itu apa maksudnya ya. Jadi mungkin ini adalah kelaziman dari mahya, sebab ia mengkonsepsikan mahya sebagaimana mahya tanpa melihat dirinya sendiri. Bentar ya. Wahada itibarun akli, dan ini adalah itibar akli, tidak ada mana ya, wahada itibarun akli, bahwa realitas maya, bahwa akal meninjau maya terpisah dari wujud dan ketiadaan ya. Bahwa manakal wahada itibarul akli la yunafi wal mahiyat ma'khudun kadzalika la raiba. Terus fama yalhaqu biha dan itibar kadzalika bila raiba, dan bahwa mahiyah mana sampai mana ya, bahwa akal meninjau manusia terpisah dari wujud dan ketiadaan, bahwa ini tidak bertentangan dengan tinjauan realitas. Oh ini tidak, wahada itibaril akli, dan ini adalah itibar akli, tidak ada kontradiksi dengan tinjauan dengan nafsul amr. Ini nafsul amr ini diterjemahkan dengan realitasnya. Walazimuhu kaunuhu, dan implikasinya adalah dia diapit oleh dua keniscayaan dan atau dua kemustahilan ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan dua keniscayaan dan dua kemustahilan tadi itu ya. Jadi jika mahiyah itu terwujud dalam realitas, dia diapit oleh dia keniscayaan, yaitu sebelum wujud dia adalah sebelum wujud itu dia adalah wajib bil khair ya. Sebelum wujud wajib bil khair. Jika mahiyah menjadi dia ya, kalau dia sudah mewujud ya, maka dia wajib bil khair kan. Jadi manusia sudah ada dia, maka dikatakan dia wajib bil khair. Dan dia juga kalau sudah berwujud dia juga disebut sebagai darurah bisyart ya, bisyartil mahmul ya, dia darurat bisyartil mahmul atau niscaya bersyarat ya. Nah dia itu kalau dia mewujud, kalau dia tidak mewujud
dia mustahil bil khair, ya kan? Karena dia wujud kan, dia mustahil bil khair. Dan kalau dia wujud juga dia dikatakan mumtani bi syartil mahmul. Gitu. Jadi itu maksudnya apa? Bil wujudain. Jadi ketika dia wujud, dia diapit dengan dua wujud atau dengan dua wajib. Kalau dia tidak dia ada diapit dengan dua imtina. Ini bagian yang pertama. Dan pada bagian kedua, amma kaunuhu laziman lil mahiyah, bahwa mungkin imkan itu adalah hu itu kembalikan. Misalkan dikatakan manusia imkan bidat atau imkan saja, maka dia artinya dia tidak niscaya ada, dia tidak niscaya tidak ada, dia bisa ada, bisa enggak ada. Yaitu kayak mahiyah kan gitu. Mahiyah kan juga tidak mengandung pengertian ada dan tidak mengandung pengertian tidak ada. Tapi kalau mahiyah itu memang lebih kayak dirinya sendiri. Tapi kalau imkan itu kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan ketiadaan dan dengan wajib, ya, dengan niscaya, baru ada imkan. Jadi kalau kita pengertian imkan itu kita harus mengaitkannya dengan mustahil dan wajib, ya. Tapi kalau mahiyah enggak, mahiyah itu dari mahiyah sendiri itu mengandung pengertian atau mahiyah sendiri dikatakan tidak mengandung pengertian ada atau tiada. Jadi kalau mahiyah itu ya begitu as it is. Tapi kalau mungkin itu harus, untuk memahami mungkin orang harus membandingkannya dengan mustahil dan wajib. Tapi kalau mahiyah, ya sebetulnya dari mahiyah bisa dipahami bahwa dia tidak mengandung pengertian ada dan tidak ada, begitu ya mungkin. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara imkan dengan mahiyah. Nah, tapi ternyata bahwa dalam perbedaan pemahaman, ya, tapi dalam misdaknya, dalam kenyataannya, dalam misdak, ya, dalam misdaknya mahiyah dan imkan itu tidak berbeda. Kalau setiap mahiyah adalah imkan, gitu ya. Gimana? Jadi kalau mungkin ditinjau dari mungkin itu dilihatnya dari antara yang Adam dan wujud terus gitu. Jadi itu tuh kayak semacam state of being di antara keduanya. Ya, imkan itu jadi imkan itu harus dikaitkan dengan ada dan tiada. Ya, tepatnya antara dikaitkan dengan wajib dan mustahil. Wajib ada dan mustahil ada. Ini berlaku ke semua kategori imkan yang tadi? Enggak, ini cuma imkan akhos saja. Oh ya. Imkan khos, ya, lebih tepat. Kalau imkan istidati tadi ada wujudnya, sudah ada di luar. Jadi kita kalau orang mengatakan biji itu imkan istidati menjadi pohon,
itu bijinya ada. Biji yang ada di luar itu yang dikatakan dia berpotensi menjadi pohon. Bukan biji yang ada di benak. Biji yang mahiyah. Ya ini yang di sini, yang diimkan di sini dikatakan bahwa imkan di sini adalah iktibarun akliun, berarti imkan yang dimaksud di sini adalah imkan apa? Khos. Iya imkan khos. Mana Mbak? Tadi yang pengecualian teh apa kok? Ingkitok tadi itu. Bahasa Arab mati maksudnya. Yang yang pengecualian, yang hal yang mengecualikan, yang dikecualikan apa? Pengecualiannya dalam hal apa? Yang mana ya? Penting nggak? Kalau nggak penting nggak apa-apa, di skip aja, nanti balik rekamannya lagi. Mengecualikan yang apa ya? Tadi ada, nanti lupa ya, nanti aja lah. Wa amma kanahu laziman lil mahiyah, ya. Jadi bahwa imkan itu suatu kelaziman dari mahiyah. Maksudnya mahiyah itu pasti imkan. Fali anna idza tasawwarna al mahiyah, dan jika kita membayangkan, mengkonsepsikan suatu mahiyah min haitsu hiya, sebagaimana dia ya, as it is, ma'aqad inna dari an kulli ma siwaha, dengan apa? Ya, dengan memutus dari selainnya. Lam najid ma'aha dzururatan wujudin au adam, maka kita tidak akan mendapati bersama mahiyah tadi itu darurah wujud atau adam. Jadi darurah ini wajib ya, dia tidak wajib wujud, juga tidak wajib adam atau mumtani ya. Walaisal imkanu illa salbid darurah, bahwa imkan itu adalah negasi dari daruratain, bukan sari daruratain ya. Ya, ini sama maknanya tadi ya. Jadi dia negasi atas dua keniscayaan. Faya bidzatiha mungkinatun, maka secara dzati dia adalah mungkin. Was asrul imkanu wa in kana hadaini asal baini ya. Maka asal dari wa asrul imkanu dan was asrul imkani ya. Dan asal dari imkan itu adalah yaitu negasi atas dua hal tadi itu ya. Lakinnal aqlu yad'u lazimun hadaini salbiyaini, dan lakinnal aqlu yad'u, dan lazimun hada salbiyaini wa huwa istiwa'un nisbah, dan akal yang menegasi menyebutnya dengan posisi setara ya. Nah, kinal aklu, dan akal menyebutnya dengan apa? Istiwa nisbah. Jadi istiwa nisbah ya. Posisi setara. Jadi tapi akal menyebut lazimun hadaini dengan kelaziman dua sal ini, dua negasi ini dengan istiwa benas posisi setara. Maka nahuma maka nama fayaudul imkan ma'a subutiha, dan
dengan kondisi ini imkan jadi subut ya, subutiha itu terpahami lah. Jadi dengan ini jadi subut ya, jadi posisinya jadi jelas. Wa in kana majmu'us salbaini munafian, kendatipun negasi negasi ini bermakna negatif. Jadi dengan dua negatif ini imkan itu jadi subut. Dengan jadi konsepnya jadi terasi dengan dengan negasi dari tiada, jadi negasi, jadi tidak wajib wujud dan tidak mumtani, maka imkan itu jadi subut ya. Subut itu artinya terpahami, jelas di dalam akal, terpahami. Ada subut, ada isbat. Kalau isbat itu mewujud di luar ya, subut itu dipahami. Jadi kalau kita mau bicara sesuatu, adalah harus subut dulu ya. Harus, jadi di akal itu pahamnya harus muncul dengan jelas. Jadi dengan dengan negasi itu justru imkan itu jadi subut gitu. Jadi itu konsekuensi dari mahiyah ya, mungkin itu di pasal ke-7. Ini syarahnya. Ya, gitu. Jadi ini manfaatnya apa kira-kira? Kira-kira ya ya semua wujud mungkin itu ya kalau dikaitkan dengan pasal ke-4 kemarin, bahwa yang semua wujud mungkin itu ya semua mahiyah, wujud mungkin itu mahiyah. Jadi ya, jadi mahiyah itu kan jadi mahiyah itu yang pertama, mahiyah itu sebetulnya Allah tidak menciptakan mahiyah ya. Allah tidak bahasanya itu Allah tidak menciptakan mis-mis. Jadi Allah tidak menciptakan manusia, Allah menciptakan sesuatu gerak-gerak begitu kan. Terus kemudian ada ya mungkin makhluk lain, pokoknya ya manusia juga akal gitu ya, melihat itu terus dikasih nama itu manusia gitu. Dikasih potongan, pokoknya dikasih batas, ya kebetulan batasnya itu terlihat oleh mata, terus itu dikasih namalah manusia. Jadi Allah tidak menciptakan manusia, tapi mewujudkan sesuatu yang nantinya dikatakan oleh itu manusia. Jadi itu mahiyah. Terus enggak, bukan itu arahnya ya. Jadi intinya bahwa semua wujud mungkin itu adalah semua wujud mungkin itu mahiyah, dan yang kalau dikaitkan dengan bab 4 ya, pasal 4, bahwa pasal 4 ini sebetulnya yang paling menarik ya. Wajibul wujud bidzati wajibul wujud min jami'il jihad. Dan pasal ketiga dan pasal keempat, bahwa
wajibul wujud, mahiyatu, inniyatuh, bahwa wajibul wujud itu adalah wujud mutlak, ya kan, meliputi segala wujud mutlak itu ya, tidak ada wujud yang di luar wujudnya, meliputi segala sesuatu. Dan dan dia sempurna dari seluruh jihad, seluruh sisinya tidak, jadi semuanya sudah aktual. Nah, mahiyah itu jadi selain Allah, maksudnya itu ya mau nggak mau bergantung pada Allah. Kita ini wujud mungkin ya, kalau kita ini mahiyah kan mungkin agak sulit, masih menurut beberapa step ya. Tapi kalau kita ini wujud mungkin itu jelas, artinya sebagai wujud mungkin kita itu fakir gitu ya. Ya itu mungkin penegasannya ya, ini untuk memahamkan kepada kita bahwa kita ini ya sudah jelas bahwa kita ini imkan ya. Wujud imkan yang bergantung pada wujud mutlak. Gitu. Ada komen lagi? Dan nanti di bab 8 ini pasal 8 ya. Nah ini kita butuh sebab. Jadi secara bertahap menyadarkan pada kita bahwa kita itu butuh sebab, butuh bergantung dan seterusnya ya. Dan itu setiap saat ya, bukan hanya saat kejadian kita misalnya ya. Nah, karena apa ya? Karena kita itu terupdate terus dari setiap saat itu. Setiap saat wujud itu wujud baru gitu ya. Jadi wujud baru itu ya bergantung pada wajibul wujud. Jadi setiap saat kita bergantung pada wujud wajib. Gitu. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup dengan alhamdulillah ya, dan doa farz ya. Selawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaitan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumattiha wa tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.